konsepnya, dan juga ada hal-hal yang memang tidak diatur secara detail, begitu. Di dalam hal ini ya, penilaian pendatanganan ada dengan cara lelang ya, pendatanganan ya. Ada penjualan, lelang kan begitu ya, sama tukar menukar kan begitu. Nah, pertanyaannya dengan cara lelang itu Bapak Ibu sudah tahu belum? Caranya bagaimana lelangnya? Sudah tahu belum? Belum kan? Nah, karena apa? Di Permendagri 1/2016 ini hanya menjelaskan bahwa ini dengan cara pendatanganan itu ada pertama tukar menukar, kedua penjualan, tiga lelang. Yang dilelang adalah dia berupa barang strategis begitu. Teknis lelangnya tidak diatur. Nah, sehingga sebenarnya harapan Kemendagri yang ngatur itu adalah daerah, gitu. Jadi yang ngatur teknisnya itu daerah, sebenarnya begitu. Tapi sayangnya banyak daerah yang ketika membuat perbuk atau perda tentang aset desa ini tidak mengatur juga. Nah, akhirnya kata Bapak Ibu, pernah nggak melakukan lelang aset desa yang sudah tidak dipakai, tidak produktif begitu? Pernah nggak? Belum kan? Kalau penjualan sudah pernah? Kalau desa ada yang punya pohon begitu ada? Ternak? Nggak ada. Tanah kas desa nggak ada yang tanami pohon jati atau pohon apa? Oh nggak, sawah. Nah itu kan ada penjualan sebenarnya. Cara penjualan bagaimana? Nah ini memang di Permendagri tidak mengatur sampai gitu. Nah sehingga seharusnya yang tadi pagi di Pemda itu ngatur itu teknisnya, gitu ya. Nah kalau itu nggak diatur sama Pemda lagi, nah kosong kan jadinya kan. Nah sehingga dalam hal ini kita sebagai yang di desa yang butuh operasional ini bisa disampaikan ke daerah, kita perlu pengaturan ini. Kalau daerah tidak berani mengatur dalam hal ini ya, nah nanti daerah pasti akan konsultasi ke Kemendagri atau ke provinsi dulu, di provinsi ke Kemendagri. Nah nanti kalau memang ini sama daerah disahkan masing-masing desa bikin perdes begitu. Nah itu teknik ininya begitu kira-kira ya, alurnya kira-kira begitu. Contohnya begitu ya. Jadi yang akan saya sajikan itu kebijakannya pemerintah pusat, ya. Yang dalam hal ini mungkin tidak sampai operasional, gitu. Sampai operasional di teknis-teknisnya itu. Gitu. Karena sebenarnya bisa lelang itu pakai KPKNL tadi bisa. Tapi pertanyaannya di Trenggalek KPKNL dekat atau jauh? Jauh. Nah kan? Kira-kira kalau secara biaya kira-kira udah banyak enggak? Ini yang dilelang nggak seberapa biaya seberapa kan gitu kan? Nah sehingga Pemda perlu untuk mengatur secara lebih detail. Apakah mau lewat KPKNL kan dia bisa ya? Karena harus ada penelitian, harus ada penilaian dulu. Penilaian itu yang nilai penilaian pemerintah atau penilaian publik kan gitu. Orangnya harus punya sertifikat, dia udah sekolah dulu gitu. Karena dia punya otoritas. Gitu. Nah itu jadi ya. Kebijakan daerah yang mana, pusat yang mana. Nah saya akan kritik kebijakannya pusat. Sama itu ya. Nah jadi Bapak Ibu ada dua hal yang akan saya sampaikan. Pertama tentang aset sendiri, yang kedua tentang amanat untuk inventarisasi aset. Nah, yang ini sudah diamanatkan oleh undang-undang secara langsung bahwa paling lama 2 tahun, ya, sejak undang-undang berlakunya undang-undang desa tahun berapa Bapak Ibu? 2015 mulai operasional ya. Nah, berarti harusnya kalau paling lama 2 tahun, berarti tahun 2017 harusnya sudah inventarisasi aset. Pertanyaannya sekarang sudah hampir 9 tahun. Nah, sudah inventarisasi atau belum? Sudah? Nah, alhamdulillah kalau sudah. Ada yang belum, masih manual, tak apa. Itu bagian dari proses, sudah bagus itu. Ya, karena nanti saya juga ada database, tapi saya kurang tahu. Bisnisnya Trenggalek sama Tabanan ya. Nah, nanti bisa dilihat di slide-nya, karena yang sampai bulan Mei 2020 yang sudah lapor ke Kemendagri, ini sudah masuk di list kami bahwa ini sudah melaporkan aset desa. Nah, kenapa ini penting begitu ya? Jadi ada kronologisnya. Salah satunya adalah adanya temuan BPKP pertama itu. Nah, BPKP kok temuan kan begitu ya? Nah, BPKP sama BPK itu beda ya Bapak Ibu ya. BPK dia auditor, BPKP ini sebenarnya aktif presiden, inspektoratnya presiden. Ya. Nah, kalau inspektoratnya presiden itu berarti dia memberikan masukan pada presiden. Oh, aset desa harusnya begini loh, harusnya begini loh. Nah, termasuk ini inventarisasi aset ini ceritanya BPKP ada temuan tentang aset desa ini. Nah,
Nah, ini juga ada hubungannya dengan surat dari KPK. Jadi KPK bersurat ke semua daerah. Daerah diminta untuk membuat MCP namanya, monitoring kontrol corruption prevention ya. Jadi pencegahan korupsi, monitoring korupsi. Nah, untuk desa dan juga dinas PMD, indikatornya cuma 2. Keuangan desa, aset desa. Nah, keuangan desa sudah pakai Seskodes semua? Sudah berjalan? Berjalan lancar atau terkendala? Lancar lah ya, udah bertahun-tahun ya. Nah, kemudian kalau benernya ya, yang penting sudah jalan gitu ya. Yang kedua, untuk aset ada Sipades gitu. Sipadesnya sudah? Yang versi 1, desktop? Belum? Oke, tidak apa-apa. Ya? Tambahan sudah? Oh, online yang 2 no? Oke, sudah diisi? Oke, yang gambar gedung atau gambar mbak-mbak? Nah, mbak-mbak masih latihan ya. Jadi kalau ketemu mbak-mbak itu sebenarnya diajak latihan ya. Yang gambar gedung ya, username-nya minta kabupaten. Kabupaten nanti minta ke provinsi minta pusat. Itu yang beneran gambar gedung. Nanti kalau yang untuk latihan gambar apa itu sebenarnya untuk latihan aja. Kenapa kok dibedakan begitu ya? Karena nanti kalau yang beneran untuk latihan, kalau sudah input harus ditutup transaksi, ya. Tutup transaksi itu yang bisa buka adalah kabupaten atau delegasi kecamatan. Jadi kalau latihan kemudian salah, nah dikalikan aja kebetulan ada berapa desa kan? Kabupaten terjun itu pasti. Nah kira-kira begitu, ya. Sehingga ini menjadi penting ya. Nah, ini saya langsung masuk ke aset desa, yaitu barang milik desa, ya, milik desa. Jelas ya. Ada milik pribadi, milik desa, milik kabupaten, milik yayasan, ya, milik apa lagi? PT, milik dari koperasi, milik BUMDes. Angkotnya lain dengan desa BUMDes ya. Nah, BUMDes itu sudah mengalami perubahan definisi ya. Di Undang-Undang Desa itu dia 51% sahamnya ya. Lebih dari separuh itu adalah punya desa. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ada PP 11 2021 ya. BUMDes itu adalah dia badan usaha yang didirikan oleh desa. Jadi kalaupun nanti modal desa nggak sampai 51%, tetap saya itu namanya BUMDes. Jadi gitu, ada beda. Nah makanya Bapak Ibu yang ada UPK SPNPM ya, itu ada Permen Desa nomor 15 tahun 2021. Diminta transformasi dari UPK ke BUMDes bersama. Nah di UPK itu sudah ada duit kan? Desa-desa diminta ada penyertaan modal yang besok dibagi ke desa. Uang hasil usaha itu sebesar modalnya desa. Modal awal tadi itu nanti digunakan untuk kegiatan sosial ada di kecamatan. Jadi gitu di permen desanya itu. Ya. Nah itu makanya bisa jadi tadi ya asetnya desa sebagai panggilan desa bisa jadi tidak dominan. Gitu. Tapi desa punya kunci yaitu sebagai komisaris ini adalah kepala desa. Gitu. Atau nanti bisa meminta untuk dewan komisaris juga bisa. Gitu. Ya, gitu ya. Pertama, Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu masuk di Sipades maupun inventarisasi ya, kita harus paham dulu mana yang kekayaan asli desa, mana APBdes, mana peran hak lain yang sah. Gitu. Misalkan kekayaan asli desa, nah, punya tanah desa, punya tanah desa asalnya dari mana? Dari dulu ada. Oh dari dulu ada berarti dia kekayaan asli desa. Tapi kalau tanah desa itu adalah yang dikasih oleh pemerintah, hibah. Nah itu nanti maksudnya di ini yang nomor 3 peran lain yang sah, gitu ya. Nah termasuk Bapak Ibu punya jalan desa, ada jalan desa kira-kira masuk kekayaan asli desa atau lain yang sah? Nah dipastikan kalau jalan desa itu dari zaman dulu sudah ada, sejak desa itu ada, berarti dia kekayaan biasa. Tapi kalau dia itu adalah masyarakat merelakan tanahnya untuk jadi jalan, nanti lewat sini. Ya, badan yang sah. Bisa dibedakan ya? Oke, kalau APBdes jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di APBdes berarti Bapak Ibu di APBdes kalau dia belanja modal, dia jadi aset desa. Gitu. Sekarang kalau jalan Bapak Ibu ada honor TPK, ada upah tenaga kerja. Nah, itu dia belanja modal atau barang jasa? Nah,
belanja modal sekarang, ya. Jadi kalau misalkan ada pembangunan jalan, nah semua yang ada di situ jadi belanja modal semua, ya. Jadi nanti yang dicatatkan adalah nilai perolehan, gitu. Nah, misalkan begini, Bapak Ibu punya laptop dari desa, punya desa tapi itu ya, bukan punya Bapak Ibu kan? Ya, harus pasti ini punya desa punya siapa. Kemudian laptop itu tahun berapa? Pengadaan tahun berapa? Oke, 2021 misalkan gitu ya. Dulu beli berapa? 5 juta. Oke, sekarang tahun ini dijual 5 juta laku nggak? Enggak. Nah, nilainya kira-kira berapa di bukunya? Tetap 5 juta sekarang. Gitu. Tidak ada penyusutan. Kenapa? Karena basisnya desa adalah basis keuangannya kas. Gitu ya. Jadi dia bukan basis akrual. Kalau kas itu dia ada duit masuk beneran berubah, keluar beneran berubah. Penyusutan itu ada duit keluar nggak? Nggak ada kan? Asumsi aja kan? Nah sehingga kalau basisnya kas dia tidak ada penyusutan. Begitu. Nah sehingga Bapak Ibu laptopnya yang dulu tahun 2015 pun kalau belinya dulu itu 5 juta, sekarang masih 5 juta nilainya. Ya, cara mulainya begitu. Nah, karena besok Bapak Ibu ketika si Pades, besok pasti akan tanya yang begitu-begitu akan tanya. Gitu. Nah, termasuk begini dari kekayaan asli desa atau lain yang sah, kira-kira nilainya berapa? Yang menentukan siapa? KPKNR atau timnya Bapak Ibu? Tim itu. Kalau KPKNR tadi dalam hal kalau Bapak Ibu mau pemanfaatan aset, ya, aset bisa dimanfaatkan dengan 4 cara ya. Pemanfaatan itu kalau aset Bapak Ibu ini mau produktif, mau jadi kreatif. Ada 4 cara. Pertama sewa. Sewa maksimal berapa tahun Bapak Ibu? 3 tahun maksimal. Jadi kalau sekali sewa 4 tahun boleh nggak? Enggak boleh. Maksimal 3 tahun, diperpanjang terus bisa. Gitu. Tapi kalau 4 tahun, wah itu sudah administrasinya cacat. Gitu. Ya. Nah, sewa itu begitu. Kedua, pinjam pakai. Nah, pinjam pakai ini bisa nggak? Kalau misalkan ini tadi ada tanah desa dipakai buat SD tadi, pinjam pakai bisa nggak ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Pinjam pakai 7 hari itu pun untuk pemerintah desa lainnya atau untuk lembaga pemasyarakatan desa. Dikecualikan untuk tanah bangunan kendaraan bermotor. Jadi terus apa yang dipinjam pakai kan begitu kan? Yang pinjam pakai kan ini meja, kan gitu. Kursi buat kegiatan itu loh. Gitu. Itu bisa dipinjam pakai kan? Ya, 7 hari. Kalau tadi yang dalam hal tanah desa dipakai untuk bangunan fasum tadi ya. Nah ini sebenarnya kalau harapannya kalau terkait administrasi itu sewa sebenarnya. Nah kalau di beberapa daerah yang fiskalnya kuat, ini daerah mampu bayar sewa. Di Sleman, Kabupaten Sleman itu tanahnya di kabupatennya itu sewa ke desa. Jadi kompleks kantor itu sewa ke desa loh. Per tahun 150 juta. Berapa hektar itu batas? 50 juta. Kalau di Bantul, kalau SD itu nyewanya dia per tahun 2.000 rupiah per meter per tahun. Tinggal kalikan aja di situ berapa? Itu, berapa. Tapi kalau misalkan sewanya 0 rupiah boleh nggak? Ya boleh. Karena terkait dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang coba bayangkan, kalau tidak ada sekolah di situ, kalau zonasi, kan gitu kan? Ayo mau sekolah di mana? Kan gitu. Nah sehingga kita nggak boleh egois. Tapi dalam hal ini kita harus administrasi itu dipenuhi, ya, dipenuhi. Gitu. Yang ketiga ada namanya kerjasama pemanfaatan ya. Jadi kerjasama pemanfaatan itu kalau desa punya tanah atau punya aset itu begitu, tanah. Ini desa itu nggak punya uang cukup untuk mengusahakan itu. Gitu. Jadi akhirnya ada pihak ketiga, bareng-bareng sama pihak ketiga, oh kita bareng-bareng. Bareng-bareng, dijalankan bareng-bareng, ada bagi hasilnya, ada sewa per bulanannya untuk asetnya itu. Namanya itu kerjasama pemanfaatan. Nah yang keempat adalah namanya BGS BSG ya, bangun guna serah, bangun serah guna. Nah bedanya apa? Yang keempat itu dibangun sama pihak ketiga, digunakan 20 tahun. Setelah 20 tahun diserahkan kepada desa asetnya itu. Jadi bangunnya jadi bangunan milik desa. Kalau BSG, bangun serah guna, dibangun oleh pihak ketiga, diserahkan dulu ke desa asetnya, digunakan selama 20 tahun. Gitu. Jadi nanti
20 tahun bangunannya jadi milik desa. Itu gratis atau enggak Pak? Kan gitu kan. Nah itu tentu kesepakatan. Bisa gratis, bisa nanti oleh penilaian akan diberikan ke desa dengan nilai sekian misalkan begitu. Itu juga bisa. Ya. Nah nanti kalau BGS BSD nggak bisa diperpanjang dia, bisa perpanjangnya hanya dengan kerjasama pemanfaatan. Lalu bangunannya sudah punya desa kan begitu. Nah tapi kalau tadi sesuatu pemanfaatan itu bangunannya jadi milik desa yang 15 tahun tadi. Ya. Itu tentang pemanfaatan kira-kira begitu. Ya. Nah itu pemanfaatan. Nah APBDes, oke. Yang perlu kita jadikan catatan Bapak Ibu, APBDes hati-hati ya. APBDes Bapak Ibu, ada nggak yang ngasih ke masyarakat RTLH begitu ada nggak? Ada. Rumah Nelayan ini ada. Nah kalau ada, pastikan bukan belanja modal, tapi belanja barang jasa serahkan kepada masyarakat. Gitu. Nah kalau belanja modal jadi aneh. Tanahnya punya masyarakat, tembok masyarakat, tentunya punya desa, jadi aneh. Gitu. Ya. Jadi harus satu paket itu. Itu belanja barang jasa serahkan pada masyarakat aja. Tapi kalau desa itu ngasih uang kepada masyarakat boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak TDD? Ya. Itu kan nggak TDD. Kalau Islam itu tidak diperkenankan. Ya. Itu karena memang sama pemerintah diminta untuk begitu. Ya. Nah itu yang APBDes. Nah sekarang yang ini oleh lain yang sah. Kayak tadi yang ditanyakan tadi ya tentang kasus hukum gitu kan. Nah ada tanah desa di sertifikat SHM ya. Itu nggak di tempat Bapak saja, banyak tempat begitu. Ya, desa bagaimana kan gitu ya. Kalau belum 90 hari itu bisa bukan PT UN, karena itu kan urusan dari BPN. Tapi kalau sudah 5 tahun sampai dengan 5 tahun ya, sebelum 5 tahun itu perdata. Gitu. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, nah itu nanti bisa kadaluarsa. Jadi kalau penyelesaiannya nanti ketika inventarisasi aset Bapak Ibu, inventarisasi aset ya. Kan catat semua asetnya, baik asetnya itu yang ada maupun yang tidak ada, maupun yang dikuasai pihak yang lain. Nanti setelah itu buat berita acara. Berita acara ditandatangan oleh pihak-pihak yang terlibat di situ. Misalkan tadi ada tanah desa dikuasai pihak lain. Desa merasa bahwa oh ini tanahnya tanah desa, bikin berita acara. Gitu. Nah nanti ada tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat di situ. Jadi nanti kira-kira begitu di dalam hal inventarisasi aset nanti langkah-langkahnya. Slide-nya cukup banyak nanti bisa di copy ya slide-nya ya. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu saya tidak punya cukup waktu menjelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Meskipun saya tahu biasanya Bapak Ibu kalau pulang dari sini nanti pulang ke kantor gitu kan ditanyakan, wah kemarin pelatihannya apa kan gitu kan. Nah, paling nanti begini, oh ini baca sendiri. Berarti memang benar begitu ya. Nah kira-kira gitu. Oke ya. Nah kemudian ini aset PNPM Bapak Ibu yang berupa fisik ada dulu PNPM. Ada jalan, jembatan, gedung. Nah sekarang jadi asetnya siapa itu? Desa ya. Jadi akhir PNPM itu 2015 di PTO-nya itu aset PNPM yang berupa fisik itu diserah terimakan kepada desa melalui musyawarah desa. Waktu itu masih ada TPK kalau PNPM dari pedesaan. Nah tapi memang mungkin tidak semua desa ada proses itu ya. Kayaknya nggak sadar begitu. Tapi secara dokumen sudah begitu. Jadi kalau aset PNPM sekarang terbengkalai, itu desa harusnya tanggung jawab begitu. Bisa memelihara. Jadi aset milik desa, bangunannya milik desa. Kalau yang berupa uang tadi tugas bersama tadi, ya. UPK itu. Dan itu baru keluarnya petunjuknya tahun 2021 tahun kemarin, belum lama gitu. Dan ini Jawa Timur sebenarnya banyak yang sudah mendahului. Jadi sudah dari 2016 ketika setelah PNPM itu dibuat BUMDes bersama. Tapi BUMDes bersamanya yang awal-awal itu modalnya BUMDes bersama itu yang modalnya dari bantuan itu jadi kekayaan antar desa. Nah ini yang desa lain lagi itu. Jadi nggak tahu Kementerian Desa ini seperti apa. Oke ya. Nah itu kemudian ini Permendagri 20 untuk keuangan desa periode 1 2016 aset desa. Nah ini terus ini Bapak Ibu. Nah pengadaan bagi kepentingan umum. Nah ini ada aturan sendiri ya. Nah kepentingan umum itu sudah ada definisinya yang jelas itu ya. Jadi kalau dia tidak untuk keuntungan itu kepentingan umum.
Nanti ada beberapa ininya. Di sini dia. Nanti ada beberapa bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang itu kepentingan umum. Gitu. Misalkan jalan kepentingan umum ya. Kalau sekolah kepentingan umum atau bukan? Umum ya. Kalau dia berupa waduk dengan umum atau bukan? Kalau perumahan, nah itu namanya bukan kepentingan umum, ya. Kalau untuk jalan tol, ayo, keuntungan nggak kira-kira? Nah itu namanya PSN, proyek strategis nasional. Nah itu belum diatur. Makanya revisi Permendagri kemarin yang disampaikan Pak Direktur, nanti mau mengatur untuk itu PSN itu. Gitu. Karena kalau PSN itu disamakan dengan yang kepentingan umum, prosedurnya terlalu berbelit kelamaan, katanya begitu. Proyek strategis nasional, ya. Nah, dia termasuk PSN, proyek strategis nasional. Gitu. Nah itu masih dibahas revisinya. Gitu. Nah kalau di dalam tanah desa itu tidak bisa. Desa itu tanahnya itu berkurang sebenarnya nggak bisa. Gitu. Kalau dari Pemda kabupaten ya atau provinsi itu hibah tanah ke desa bisa nggak? Bisa. Tapi kalau desa hibah tanah ke kabupaten bisa nggak? Nah mekanisme di aset desa itu namanya tukar menukar. Nggak ada hibah itu nggak ada intinya. Klausulnya nggak ada. Gitu. Nah jadi tukar menukar. Nah, tukar menukar ada 3 ya. Pertama tukar menukar kalau dia berupa kepentingan umum. Yang kedua bukan kepentingan umum. 3 itu bukan dan tidak kepentingan umum. Yang nomor 3 itu kalau desa punya tanah di luar desa, mau ditukar ke yang di dalam desa. Nah itu yang nomor 3 tadi. Yang nomor 2 bukan kepentingan umum itu kalau untuk perumahan atau industri. Nah nanti besok akan diajarkan oleh para fasilitatornya secara lebih teknis ya. Nah ini untuk apa namanya untuk tanah gitu. Dia tukar menukar. Dan lebih penting lagi Bapak Ibu untuk tanah jangan lupa ini bahwa tanah desa itu, nah tempat Bapak Ibu tanah desa punya semuanya. Di Bali ada nggak tanah desa? Oh nggak ada. Ada deh. Oh iya. Kalau Bali termasuk yang di undang-undang LKM ya. Undang-undang pembangunan mikro itu dia nggak masuk, gitu. Karena di Bali itu dia punya dualisme masyarakat itu dia bisa jadi anggota desa adat sama desa dinasnya, gitu. Nah itu secara adat itu kan butuh upacara itu ya, makanya dia besar, gitu. Makanya dulu undang-undang LKM itu Sumbar sama mana Bali nggak mau masuk diatur di situ, gitu. Karena dia agak berbeda. Kalau yang lainnya itu di undang-undang. Nah, jadi termasuk dalam hal tanah, berarti di sana tanahnya tanah adat ya. Tapi desanya bisa dinas ya, yang diurusi ya. Desa adat sudah ada pengakunya sendiri. Kalau kayak Pecalang itu dapat benar kan? Dari desa adat. Oh desa adat. Oh, karena itu satu wilayah itu 2 desa masalahnya. Ya. Satu dia berlaku sebagai desa administratif, satunya desa adat. Nah ini kalau di Jawa, kalau desa di Jawa itu sudah desa administratif. Gitu. Nah jadi termasuk tanah ya. Nah tempat Bapak Ibu ada tanah yang bengkok ada. Ya. Oke, tanah desa ada. Ya. Tanah kas desa itu. Ya. Namanya apa tempat Bapak Ibu? Oh, Tisoro. Tisoro itu untuk operasional. Pemerintah desa. Tanah kas desa itu. Karena zaman dulu sebenarnya Tisoro itu untuk akhir miskin sebenarnya begitu. Makanya zaman dulu itu kayak juru kunci makam itu dapat bengkok. Bahkan dulu ketika kita zaman kemerdekaan ya, guru itu dapat bengkok karena Republik nggak sempat bisa gaji, nggak kuat. Makanya pakai bengkok itu. Nah kalau di Jogja itu tidak ada tanah bengkok, adanya tanah perunggu. Gitu. Karena apa? Jogja itu kan dia daerah ya, lingkaran dalam keraton itu. Namanya negara Gung. Nah di situ nggak ada bengkok, adanya perunggu. Tapi sama buat kita bantu dengan penghasilan. Gitu. Nah itu di Jogja. Sama di Jogja ada satu lagi tanah Pangarang-Arang. Jadi ketika setelah selesai masa tugas, kalau kepala desa kan dia politis ya, periodik ya. Perangkat desa nomor 60 kan. Nah itu nanti dapat tanah Pangarang-Arang. Jadi, nah betul kayak pensiunan masih bisa mengelola tanah itu selama beberapa periode tergantung masa kerja. Nah itu aturannya beda-beda. Tapi yang jadi penting Bapak Ibu, ini yang tanah bengkok sama tanah desa, yang punya tanah 2 hal itu ya, itu dipastikan dua-duanya masuk PDS atau tidak, gitu. Karena setiap daerah agak beda-beda.
Ada daerah yang dia harus masuk APBDes, yang tanah bengkoknya, ada yang enggak. Gitu. Jogja itu dia enggak. Nah, tapi Sultan mulai 2019 itu kalau tanah bengkok dia jadi non pertanian harus ada bagi hasil ke desa. 30% untuk desa, 70% untuk yang punya tanah bengkok. Gitu. Makanya dia masuk APBDes yang di bagian itu saja. Gitu. Tapi nggak tahu kalau di Trenggalek masuk nggak APBDes? Nah, kalau masuk APBDes hati-hati ya. Nanti kalau masuk APBDes berarti tanah bengkok itu tempat Bapak Ibu pakai model pemanfaatannya sewa. Oke, berarti udah aman begitu. Karena kebanyakan dulu bengkok itu biasanya sewanya itu sampai seumur hidup dari perangkat desanya gitu kan. Nah, kalau sekarang udah berarti per 3 tahun ya. Hati-hati ya. Nah, per tahun. Nah, lebih bagus lagi per tahun itu. Pakai model apa Pak sewanya? Lelang atau lelangnya terbuka gitu? Kelipatan berapa gitu? Enggak tutup. Tulis. Oh, kopior. Oh gitu. Karena kalau di Kulon Progo itu ada model lelangnya terbuka. Jadi ada beberapa petak. Petak ini harga dasarnya 1.250 per meter gitu per tahun. Nah, nanti kalau ada yang nawar itu dia kelipatkan 150 rupiah. Nah, tergantung sebulan kan. Nah, nanti dia itu apa namanya ini yang tanahnya ini masih ada lagi. Nah, ada yang begitu. Nah, itu ya terus terang dalam hal ini itu kabupaten ngatur nggak cara lelangnya? Enggak. Kalau nggak ngatur berarti lebih baik kalau Bapak Ibu ini nanti dalam hal ini cara itunya buat perdes ya. Ada perdesnya ya? Nah, oke, itu sudah aman gitu. Karena apa? Karena dalam hal ini Bapak Ibu sekarang itu yang ditelepon adalah sekarang itu aturan ya. Kalau dulu Bapak Ibu kalau ada masalah di desa ya rapat, rembukan, sepakat, selesai kan gitu ya. Sekarang nggak begitu. Sekarang rapat, rembukan, sepakat, tapi kalau masalahnya ternyata tidak boleh, wah bisa temuan kan gitu ya. Nah, sehingga kita pegangi aturannya gitu. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu ada temuan, jangan khawatir langsung dibawa ke polisi, jangan khawatir. Kita sudah ada kerjasama dengan Polri untuk untuk penanganan tentang dana desa gitu. Dan Polri selalu memberikan edukasi kepada polsek sampai level polsek ya, polres, polsek begitu. Bahwa kalau di desa itu di tengah ada temuan, nah serahkan dulu kepada administrasi dulu di kabupaten dulu. Nah, kabupaten nanti kalau ada masalah ya di desa nggak selesai, camat dulu, ya. Camat nggak bisa, nanti camat ngajak inspektorat dulu bareng camat, gitu. Nah, nanti kalau di situ ada temuan, Bapak Ibu selesaikan di situ aja, ya. Bapak Ibu punya waktu 60 hari. Kalau ada yang namanya potensi kerugian negara, begitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu 60 hari nggak menyelesaikan, nanti itu bisa jadi akan dibawa ke ranah pidana, ya. Ranah pidana itu nanti ditaruh di kepolisian. Nanti kalau kepolisian sudah penyidikan selesai, kejaksaan berkasnya. Kejaksaan sudah selesai, pengadilan. Pengadilan sudah selesai, Bapak Ibu. Nanti misalkan ya, ternyata ada ini kasus korupsi misalkan 300 juta begitu. Nah, kerugian 300 juta kerugian negaranya, penjaranya misalkan 5 tahun. Nah, 5 tahun penjara selesai, kira-kira 300 juta itu ditagih lagi atau tidak? 300 juta tadi kerugiannya tadi, tagih lagi enggak? Ditagih, Pak. Ya. Jadi mending kalau masih di administrasi itu aja diselesaikan. Karena ditagih nanti kalau misalkan di penjara, tetap itu ganti ruginya ditagih. Gitu. Nah, kalau Angelina Sondakh kalau Bapak Ibu mencermati kasusnya ya, kan dia berkah negara 10 miliar. Nah, begitu dia keluar dari penjara masuk utang sama negara 4 miliar. Gitu. Nah, kenapa? Karena dia berkembalikan 6 miliar. Yang 4 utang, nyicil dia. Gitu. Ditagih itu. Nanti kalau ditagih itu ternyata nggak bisa bayar, asetnya disita. Gitu. Ya. Kalau nggak bisa asetnya disita nggak cukup, diwariskan sampai begitu. Ya. Jadi makanya kalau masih ada di mana, di administrasi, situ aja, selesaikan di situ. Ya, jangan sampai ke ranah hukum. Tuh, kalau bisa jalan terakhir lah gitu. Kita ranah administrasi aja, di APIP aja. Jadi gitu ya. Nah, tapi gini Bapak Ibu, kalau misalkan ya ada oknum kepolisian datang ke desa, minta SPJ desa, kira-kira boleh nggak? Tidak. Polisian ini pakai ini kan? Boleh nggak?
Dikasih nggak? Tidak. Enggak, beneran? Dibentak-bentak gimana? Enggak ya? Oke, telepon camat ya. Telepon camat, Pak ini kok begini? Gitu. Nanti sama akan turun tangan. Gitu. Pasti ditanya nanti spraynya mana, surat perintahnya mana kan gitu. Nah nanti akan kebanyakan orang di cross check gitu. Nah, jangan sampai ada ya. Nah, itu jadi kalau ranah itu dokumen negara. Nah, jadi untuk ininya apa namanya? Mengeluarkan itu harus dengan prosedur ya. Jadi tidak sembarangan. Nah, tapi kalau ada masyarakat datang ke kantor desa, minta perdes APBD dikasih nggak? Di Bali dikasih nggak? Nah, orang bilang minta perdes APBD dikasih nggak? Kasih aja ya. Jangan ragu-ragu, kasih aja. Kenapa? Karena menurut peraturan Komisi Informasi Publik nomor 1 2018, namanya perdes APBD istilah dia informasi publik. Dan perdes APBD itu beda sama RAB bedanya. RAB itu masuknya dia DPA, daftar pelaksanaan anggaran. Perdes APBD itu kegiatannya apa, anggarannya berapa, kegiatan apa, anggaran berapa. Sampai level itu. Kalau kegiatan apa, belanja apa itu nanti kerja berat. Ya. Kalau RAB itu nanti masuknya dia di DPA. Nah, perdesnya itu dokumen publik, tapi yang bawah-bawahnya itu tidak disebutkan di situ. Ya, jadi dokumen negara dia. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan perkadesnya penjabaran kan tidak sebagai informasi publik dia PKIP kan, berarti nggak wajib. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ada desa yang dia sampai RAB-nya diposting di websitenya boleh nggak? Ya mau aja. Nah, bahkan itu menang lomba informasi gitu. Karena ada beberapa desa yang beda-beda konteks ya. Kayak di NTT itu lebih terbuka. Nah, kenapa? Karena di NTT itu orang sama-sama susah. Gitu. Makanya dia terbuka. Udah adanya begini kita berapa. Bahkan di NTT itu Bapak Ibu, kalau ada di desa ya, yang ada jadi PNS itu nggak mungkin satu keluarga itu sampai itu jadi PNS nggak mungkin. Di NTT itu sudah ada konsensus di warga itu kalau jadi PNS di negara salah satunya cari di rumah. Betul kayak gitu. Apapun ya, apa latar belakang suku maupun agamanya gitu. Nah itu di NTT gitu. Kan sudah beda konteks ya. Gitu. Nah, kalau di kita mungkin ada ya. Beda ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini asal dan sebagainya. Oke lah ya. Nah pengelola aset desa jangan lupa ya. Ada SK-nya ya. Kepala desa dia pemegang kuasa. Nah, makanya Bapak Ibu yang mewakili desa dalam menangani aset adalah kepala desa yang tanda tangan. Ya. Nah, desa itu kalau dia punya aset desa, karena yang memiliki kepala desa, sehingga namanya dia pemerintah desa. Gitu. Misalkan BPKB di tempat Bapak Ibu, namanya BPKB-nya kendaraan desa apa? Pemerintah desa apa ya? Yang PPK berarti pas aset kabupaten sebenarnya. Oh bukan. Harusnya dia pemerintah desa mana? Yang nanti gini masalahnya. Efeknya adalah dalam pemeliharaan. Ya. Kalau aset desa pemeliharaan jelas. Gitu. Kita bisa anggarkan. Tapi kalau itu asetnya Pemda, saya nggak tahu nanti boleh nggak dipelihara pakai aset desa, boleh nggak? Pakai anggaran desa. Anggarannya pakai. Jadi nanti kaitannya dengan itu. Jadi itu harus dilihat betul ya. Asetnya aset Pemda, aset dari desa. Termasuk ini ya jalan ya. Nah, tempat Bapak itu ada jalan. Nah, misalkan di kabupaten, desa itu kemudian memelihara itu, boleh nggak? Nah, boleh aja, tapi habis itu temuan kan gitu kan. Temuan habis itu kembalikan kan gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan kewenangannya ya. Nah itu penting. Sekdes membantu pengurus. Nah ini lucu ini, sekdesnya membantu ya. Nah tapi yang petugasnya dia urusan. Nah urusannya biasanya ke KWT umum. Gitu. Nah nanti kalau KWT umum mau ngangkat lagi staf begitu ya, itu namanya nanti dia pembantu petugas. Jadi sekdes pembantu pengelola itu membantu staf desa sebenarnya gitu. Nah ini petugas pengelolanya. Nanti kalau dia ada yang membantu lagi dia membantu petugas. Gitu. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu dalam hal penggunaan aset ya. Nah kira-kira kalau PKK itu punya hak milik ya?
Punya hak milik nggak PKK? Enggak. Desa yang punya hak milik ya. Kemudian BPD punya hak milik nggak? Enggak. Desa. RT RW punya hak milik nggak? Secara kemasyarakatan iya, kesepakatan. Tapi secara hukum enggak. Coba itu barang milik RT, ada nggak nanti buktinya di barang milik RT gitu? Paling kan tulisan aja kan kesepakatan. Nah, makanya kalau secara hukum itu biasanya mereka ya istilahnya guyurnya lah begitu ya kalau RT. Tapi dalam hal ini sebenarnya lembaga-lembaga desa itu nanti barang-barang dari APBDes atau dari yang perolehan yang sah itu maupun dari kanan asli itu nanti semuanya aset desa. Gitu. Nah dalam aset desa Bapak Ibu yang bawa motor atau bawa laptop itu sudah ada SK-nya belum? Ada SK-nya belum? Nah di Permendagri itu memang ada di pasal 5 kalau salah. Jadi penggunaan itu ada namanya status penggunaan barang. Tapi di lampiran Permendagri itu status penggunaan barang itu tidak ada nama penggunanya. Gitu. Nah sehingga Bapak Ibu dari Kemendagri nanti kalau Bapak Ibu ke aplikasi Sipades nambah satu lagi SK tentang penggunaan barang. Namanya SK penunjukan pengguna barang. Di Permendagri belum ada. Tapi karena dirasa ini manfaatnya cukup penting ya, sehingga ditambahkan di aplikasi Sipadesnya. Gitu. Ada namanya SK penunjukan pengguna barang. Nah disitulah kemudian nanti Bapak Ibu penunjukan pengguna itu SK-nya dibikin, lampirannya nanti barang ini gunakan siapa, barang ini gunakan siapa. Nah kayak gitu. Kalau ada pengembalian nanti pakai berita acara. Ya. Nah, itu kalau belum ada segera dia ya, ditindaklanjuti ya. Nah, karena itu salah satu yang nanti juga penting. Ya. Selain nanti daftar-daftar barang yang akan di hasil inventarisasi. Gitu. Oke, kira-kira begitu ya. Sudah jam 5 ini. Saya khawatir nanti ada agenda yang lain besok, jadi saya harus kembali ke Jogja dan ini armadanya juga sudah menunggu gitu. Mungkin satu pertanyaan kalau ada. Oke, satu aja ya, yang belakang. Ya, monggo, langsung aja disampaikan ya Pak. Langsung aja disampaikan ya Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Agus dari Tabanan. Mungkin langsung saja yang terakhir ini Pak, berkaitan dengan penggunaan aset maupun disinggung tadi sama Bapak, itu berada di pasal 10 berkaitan penggunaan aset di Permendagri 10 ya, 10. Nah di sana betul Bapak saya menemukan ada kejanggalan ada di bagian lampiran itu memang tidak ditunjuk siapa pengguna. Nah, yang saya tanyakan saat ini di pasal tersebut pada ayat 1 menjelaskan bahwa penggunaan aset itu diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan. Kan itu Pak ya. Jadi yang menggunakan itu ya berarti lingkungan pemerintahan itu maksudnya Pak. Karena misalnya atau di desa saya itu intinya gimana? Aset itu kita beli, kita program untuk misalnya pengelolaan sampah, kita ada armada yang menggunakan armada itu bukan bagian perangkat desa kita, atau bukan desa kita, tetapi tenaga kerja yang memang kita tunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah pengangkutan. Apakah itu perlu di SK-kan juga atau dia termasuk bagian yang menggunakan? Begitu Pak. Ya, oke, gitu ya. Oke, jadi poinnya begini, makna di pemerintahan itu tidak sempit pemerintah desa dan BPD enggak itu. Tapi dia tata kelola. Tata kelola itu nanti melibatkan antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga pemasyarakatan. Gitu. Jadi selama itu di aset desa, ya, dan itu yang menggunakan adalah mendukung bagaimana tata kelola pemerintahan itu ya. Nah itu jadi dia bisa menggunakan tadi. Beda kalau BUMDes. Ya, kalau BUMDes ini lembaganya lain dia. Tapi kalau sampah tadi desa atau BUMDes? Desa ya, oke itu clear, tak apa-apa. Pakai penunjukan tadi pengguna. Nanti dia namanya siapa, jabatannya apa, gitu. Misalkan di lembaga pengelolaan sampah begitu. Tapi kalau BUMDes ini dia nanti penyertaan modal maksudnya.
Ya, jadi dia berupa tanah bangunan, cetak modal, tapi nggak jadi milik BUMDes, enggak, tetap milik desa. Jadi kalau BUMDesnya pilot itu nggak boleh dijual. Gitu. Nah, terkait dengan BUMDes mau kerjasama, itu lingkupnya kerjasama desa. Jadi BUMDes nggak bisa kerjasama sendiri gitu. Kalau yang di Permendagri 97 tentang kerjasama desa, dia bagian kerjasama desa. Makanya kalau ada tanah desa yang mengelola BUMDes itu kemudian dia mau sama pihak ketiga gitu ya, nggak bisa sendiri dia, karena tanahnya itu tanah desa, gitu. Bukan tanahnya milik BUMDes, tapi tanah desa disertakan kepada BUMDes, dipisahkan sebenarnya begitu. Jadi dia kerjasama itu tetap pemerintah desa. Ya, nah, kira-kira gitu ya. Ini mohon maaf sudah jam 5, saya harus tapi nanti kalau Bapak Ibu misalkan ada konsultasi, nanti monggo, nomor saya di panitia ada ya. Tapi ini saya mohon maaf sekali karena memang waktu di kelas ini agak terlalu mepet tadi ya. Tapi kira-kira begitu, nanti kalau ada hal yang Bapak Ibu mau konsultasikan, nanti di panitia ada nomor HP-nya. Oke gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak. Ini kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.